Alhamdulillah. Terus ini terus. Lanjut. Sampai jam berapa ngaji? Sampai jam 2 buat. Jam 3 kuat. Sampai pagi kuat. Kenapa Ustaz yang mati di sini? Mudah-mudahan apa mantu aku. Jangan-jangan saya makan gitu. Insyaallah sehat aja umur. Sampai jam berapa, Bu? Sekarang baru jam berapa? Bukan gunung dosa kayak itu. Palu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik darimu dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Insyaallah masih kuat. Dan syadid bisyur'ah, inama syadid alladhi yamlakuna qalil al-gharab. Orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berkancol, tapi orang yang kuat itu bukan berotot, tapi mereka yang bisa menahan amarah dan syahwatnya. Saya yakin semua jamaah kuat-kuat semua. Amin ya rabbal alamin. Pak, nanti kita lanjut lagi. Kita belum baca maulid. Belum. Ya, gak ada apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Boy. Sudah penyangga angin ini. Tembung banget. Alhamdulillah, sudah nggak apa-apa. Ini jadi nilai pahala dan nanti kita bisa berubah langsung. Ya Bapak, ini sedikit saya bahas. Bunda Nuris ini perjuangannya luar biasa, dan kemarin saya ditelepon jam 3 pas saya mau ngisi acara bukber di daerah Jakarta Halim. Beliau telepon, bisa nggak Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah kok. Cuma kapan? Malam ini terbang. Masya Allah. Dahsyat. Terus beliau nggak terlalu banyak cerita kronologinya, tapi saya bantu doa karena saya juga pernah merasakan bagaimana adab dalam imigrasi. Alhamdulillah. Kenapa saya jadi curhat ya? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah inilah. Kalau orang sudah berpengalaman, artinya memiliki guru yang paling baik dalam hidupnya. Mudah-mudahan Gus Harfin, Gus Azmi, dan juga semua yang hadir di Hong Kong ini kemudian belum sempat bisa ketemu dengan kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan untuk hari ini, tapi masih ada hari esok dan tahun depan, insya Allah bisa kembali dan bareng-bareng kita membaca salat bersama beliau. Amin ya Allah. Yang penting Hong Kong jangan berhenti ngaji, Hong Kong jangan berhenti bersolawat, karena disinilah ibarat kata handphone kita dicas, nggak lowbat, apalagi rusak, betul. Jadi Ramadan ini membawa keberkahan. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu membentuk pribadi kita supaya jatuh cinta. Seperti laksana tarawih, cinta itu seperti itu. Bukan siapa tentang mereka yang datang paling awal, tapi mereka yang mampu bertahan sampai akhir. Itu cinta. Maka cinta itu syai'un la yura, la yamassu walakin yuhab. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan getarannya di dalam hati. Artinya kesungguhan. Maka nanti Mbak berbuka puasa dengan cinta. Sunahnya kan dengan yang manis. Kalau yang manis itu belum tentu setia, tapi yang setia sudah pasti manis.
Ya suaminya. Apa yang menyebabkan puasa ini hilang nilai pahalanya? Yang pertama berkata bohong. Jangan suka bohong. Yang kedua sumpah palsu. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat bergosip ria. Yang kelima nazrul bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ini tidak diperbolehkan ketika kita berpuasa. Terlebih kendalikan diri kita. Kalau ada orang yang marah sama kita, kalau ada ujian yang berat, katakan ana shaim, aku sedang berpuasa. Allah langsung yang membalasnya. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar, dan juga orang yang beriman dan beramal soleh, ampunan dan pahala yang dilipat gandakan. Makanya semangat duduk di majelis ilmu ini, pahalanya terus, dosa-dosa kita gugur. Yang penting gak bergosip ria. Ada dua wanita yang berpuasa, tapi sedang berpuasa tiba-tiba pagi-pagi muntah. Kaget itu sahabat melihat orang dua wanita itu muntah. Kemudian sahabat ini ditanya, apakah kami dalam keadaan masih berpuasa sedangkan kami muntah? Kamu niat? Iya. Kamu berpuasa niatnya? Iya. Kamu sahur? Iya. Aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua wanita yang muntah, kemudian dia masih bisa melanjutkan puasanya atau tidak? Apa jawab baginda Nabi? Sesungguhnya mereka tidak dalam keadaan berpuasa. Kok bisa ya Rasulullah? Aku tanya, dia niat puasa? Iya. Dia sahur. Tapi kenapa dia tidak dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah? Lihat apa yang keluar dari mulutnya. Ternyata segumpal potongan daging-daging lengkap dengan darah masih segar seperti daging darah manusia. Itulah gambaran orang yang sedang berpuasa tapi bergosip, membuka aib, menerjang kehormatan saudaranya, bahkan bergosip ria dan mencari kejelekan siapapun orangnya itu. Dan itulah seperti perumpamaan dia sedang memakan daging saudaranya. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada orang yang selama orang mencakar wajahnya, mencakar tubuhnya hingga berdarah-darah dan rusak. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itulah yang lisan dan tangannya tidak aman dari saudaranya, bahkan mereka tidak memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Artinya dia menyerah, membuka aib, bergosip. Tidak usah. Banyakin sholawat, banyakin zikir kan nikmat. Betul? Tadarus Al-Quran kan nikmat. Lihat dulu waktu masih kita kecil. Ya Allah, diajarin sama orang tua. Alif Fatah, Alif Kasrofi, Alif Domahu. Oh, masih ingat ya Pak? Sama lagi sama saya Bang. Dan Fatah Bapak Kasrofi, Badomahu. Kata-kata Kasrofi, ini Pak Domahu. Allah Kasrofi, Badomahu. Kasrofi wadomahu walihu Kopatan korok patarokna patana korona. Aku kan sering ketik mama lupa dibukain surat 3 mim patama tapatata lamdo mahluk mata lu. Assalamualaikum. Bakro mau tapak tu mata bapak sampean buta. Tapi harus langsung pilihan rumah yang sederhana. Al-Quran akrab di telinga kita. Rumah sekarang gedrong, handphonenya iPhone, tapi di telinga bukan ayat suci Al-Quran, handset. Galau dikit musik. Akhirnya baper, tahu kan baper? Tahu. Yang digigit kerenyes-kerenyes. Jadi perempuan zaman, perempuan zaman sekarang tuh baper. Baper itu bawa perasaan. Ketika dicintai, cintanya lebih besar daripada cinta siapapun. Tapi tatkala dibenci, bahkan disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu diingat dalam memori hidup. Betul. Perempuan begitu egois. Laki-laki juga
egois. Dia mengingat dikala dia disakiti, tapi dia melupakan tatkala dia tersakiti atau menyakiti. Betul. Maka jadilah wanita seperti Nusaibah yang menghunuskan pedang membela Rasulullah 70 sayatan panah, wafat dalam keadaan dekat dengan Rasulullah. Maka jadilah seperti Khadijah yang rela bilang kepada suaminya tercinta, andai kata engkau tidak ada modal untuk berdakwah, jual tulang belulangku karena keindahan akhlaknya. Andai kata Siti Aisyah yang menjadi peneman dan penuh hati dalam rumah tangga Rasulullah, Ummu Habibah yang menghidupi sunnah-sunnahnya sampai berazam, laqad azamtu nafsi ala atruka aqula hayati, sampai aku mati aku akan menghidupi sunnah baginda Nabi. Tuh perempuan hebat banget seperti Ainul Jubaidah, perempuan istri Harun ar-Rasyid, mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun irigasi dari kota Taif sampai ke Jabal Rahmah yang disebut Jirana, kemudian tawaf atau apa namanya itu yang buat haji, wukuf di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Saking hebat perempuan kalau baik begitu. Oh mikir kurang. Ya, soalnya kalau dekat-dekat berasa kayak es krim. Kok Tai santai apa ini? Masya Allah, jazakallah khairan katsira. Ini belum apa-apa udah disawin. Disawin ya, mudah-mudahan berkah. Terus Mbak, terus. Jangan sampai kita menggunjing, membuka aib, mengadu domba, apalagi berbohong ria. Emang ada? Ada. Niatnya baik tapi jadi bohong. Betulnya gimana? Ini banyak modus zaman sekarang. Makanya kalian jadi perempuan harus kabzah, harus kuat. Bukan hanya materi yang kuat, tapi iman dan takwa. Jangan lemah, jangan baperan. Bagaimana caranya? Puasa mendidik kita untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin. Buktinya waktu imsak kita jaga tidak makan, lapar dan juga syahwat. Maghrib baru kita mulai makan dan minum. Artinya Ramadan ini adalah bulan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah. Mau jadi anak yang soleh? Mau punya generasi yang soleh? Alamat soleh itu Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bapak berjamaah. Bisa berjamaah.
Ya Rasulullah, ya Rabbi, sallallahu alaihi. أنت سيدي bisa bareng-bareng alamati ala kubalikku anu tapi dulu jadi kembali berjamaah tapi dulu asik ikutkan cilik-cilik untuk orang tapi kembali tapi tanggung jawab orang tapi tempatnya aku ilmu jadi tanggung jawab orang ya Rasulullah. Sampaikan untuk Rasulullah, minta kepada Allah bersama-sama. Aku pada janji ya Allah itu saking ulama itu teralamat akan dari jujur itu saking ulama itu teralamat akan dari jujur monggo-monggo kita moga-moga kita lebih kompak lagi berjamaah kepada bulan Salawat sallu ala nabi Allahumma ada
bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad matahari dan dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad Nabi Purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagi pelita cahaya dan cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin lil murad. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin lil murad. Wal anbiya wal mursalin الغر ختما أولا، الغر ختما أولا. نبي محمد نبي آخر الزمان. أمت bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Tapi kompak aja ya. Di tengah malam Nabi Muhammad cahayanya. Wahai kaum muslimin muslimat, bersama-sama di langit ada matahari bersinar menerangi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahaya